Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat tercurahkan selalu untuk baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahi, alhamdulillah. Sahabat Kang Darman Indonesia, selamat bertemu kembali di episode yang spesial ya. Sahabat Kang Darman Indonesia, di dalam mengamalkan atau belajar ilmu ketuhanan yang disebut dengan ma'rifatullah atau bertauhid, mengesahkan Allah, tentu saja kita harus benar-benar dan bersungguh-sungguh belajar, tidak tergoyahkan oleh suatu keadaan ataupun godaan apapun. Tentu saja di dalam belajar ketuhanan kita harus punya cara ataupun metode. Nah, metode zikir nafas sadar Allah ini adalah salah satu cara atau metode untuk mengenal sang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam perjalanan rohaniah kita, jelas dan terang benderang, kita yang mengamalkan zikir nafas akan selalu mendapatkan suatu sensasi ataupun keadaan-keadaan yang Allah berikan ketika kita berjalan menapaki perjalanan rohani. Namun, suatu keadaan ataupun sensasi itu adalah suatu ujian atau pembelajaran bagi kita yang sedang berjalan menuju kepada Allah dengan metode zikir nafas ini. Sahabat Kang Darman Desa, di dalam mengamalkan atau belajar zikir nafas, kadangkala kita sering disajikan atau mengalami keadaan yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, karena itulah Allah memberikan suatu pelajaran itu tidak untuk dipikirkan, tapi untuk kita sadari. Contoh ketika kita di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir nafas, seringkali kita mengalami suatu bisikan atau mendengar suara seakan-akan di dalam diri, tapi terdengar oleh telinga pun. Nah, jelas di situ adalah suatu pembelajaran bagi kita semua yang sedang belajar ma'rifat atau sadar Allah. Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada suatu misteri yang harus kita imani, kita yakini, dan kita sadari. Karena apapun yang ada di dalam jasad kita ini dan di luar jasad ini adalah suatu amanah, suatu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita rawat. Nah, kembali kepada misteri suara yang ada di dalam diri. Baik, sahabat Darman DNSA, kadangkala suatu spiritual menyatakan suara yang di dalam diri itu adalah hati nurani. Ya. Dan ada juga yang menyatakan kata jiwa. Namun ketika kata-kata itu sebenarnya tidak ada, tapi ada karena bersuara. Nah, kalau jiwa itu tidak bersuara dan hati yang namanya hati nurani tidak bersuara, suara siapa yang sebenarnya itu yang menjadi misteri dan bertanya-tanya. Baik,
Sahabat Kang Darman Indonesia, apapun yang ada di dalam diri ini patut kita sadari bahwa di dalam diri ada makhluk yang namanya hati. Di dalam hati ada makhluk yang namanya nar dan nur. Nah, jika kita diperdengarkan dengan suara atau bisikan yang menuntut atau menuju kepada hal keburukan, jelas itu datangnya dari nar, yaitu dari amarah atau ego diri. Tapi jika kita mengalami suatu bisikan atau mendengar suara di dalam diri tapi menunjuk kepada kebaikan, itu berasal dari nur atau cahaya ataupun pengetahuan langsung dari Sang Ilahi Robi yang menciptakan semua makhluk. Nah, adapun yang disebut dengan alam semesta, yaitu dunia beserta isinya, dan kita ini juga termasuk alam semesta. Nah, inilah suara alam semesta yang tidak berbentuk dan berupa. Namun kita sadari bahwa apapun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misteri suara yang ada di dalam hati atau di dalam diri kita ini adalah makhluk yang disebut nar dan nur. Nah, sahabat Kang Darman Indonesia, jika kita dibisikkan dengan suara yang menjerumuskan atau membelokkan kita untuk beriman kepada Allah, itu dari nar, ya, amarah. Tapi kalau ada petunjuk, suaranya itu menunjukkan kepada kebaikan, berarti itu datangnya dari nur, cahaya, pengetahuan yang disebut dengan ilham. Nah, maka Allah menurunkan ilham, ada ilham bujur dan ilham takwa. Disitulah tempat bersemayamnya sinar dan nur. Nar ini adalah ketika kita mendengar suara di dalam diri itu menunjuk kepada keburukan, berarti itu ilham bujur. Tapi ketika kita mendengar bisikan suara di dalam diri menunjukkan kepada kebaikan, itu ilham takwa. Nah, maka dengan belajar zikir nafas, insya Allah kita akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbimbing serta tercerahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah adalah guru sejati bagi manusia yang beriman. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Indonesia dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.